Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Yulian. Hari ini saya akan review 1 tahun pemakaian dari Consina Hiker Pro. Ini dia sepatunya. Tapi sebelum kita review, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Ya, jadi setelah 1 tahun pemakaian, sepatu Consina Hiker Pro ini kebanyakan saya pakai buat motoran ya. Walaupun beberapa kali juga saya sempat pakai ke gunung atau ke alam. Nah, yang pertama tuh saya pengen bahas soal bagian luarannya juga. Nah, di sini itu sepatu Hiker Pro dia berbahan suede. Nah, suede ini merupakan suatu bahan yang perawatannya itu perlu perawatan khusus gitu. Nggak bisa sembarangan. Jadi sepatu ini kalau mau teman-teman basahin atau teman-teman cuci itu nggak bisa sembarangan. Dia hanya mungkin disikat-sikat aja. Bukan direndam air, bukan dimasukin ke dalam ember. Seperti teman-teman nyuci sepatu-sepatu pantofel dan sepatu-sepatu cats gitu misalnya. Ini nggak bisa. Nah, sepatu ini bahan suede-nya udah ngeras. Kenapa? Karena saya sempat basahin ya. Yakni dengan cara mencuci yang salah. Dan sebelumnya juga karena masuk ke dalam air sungai. Dan untuk nyikat bahan suede ini dia juga nggak bisa pakai sikat sembarangan kayak sikat baju, dia sikat yang halus, yang lembut, karena suede ini kan dia kayak bertekstur banget ya. Jadi kalau teman-teman sikat dengan sikat yang kasar gitu, bahannya takutnya rusak. Nah, kalau di kasus saya yang tadi saya bilang, sepatu ini karena dia kecemplung air, sempat kecemplung sungai, dan saya cuci di rumah dengan cara yang salah. Nah, ini bahan suede-nya yang tadinya lembut, dia itu jadi keras. Bisa dilihat di sini ya. Bahannya juga jadi keras kayak kulit kerupuk. Nah, kayak kulit kerupuk jadinya. Padahal tadinya lembut banget. Enak dipegang tuh, enak. Nah, akhirnya sepatu ini waktu itu segera saya bawa ke Shoes and Care. Jadi ini sepatu udah 2 kali atau 3 kali ke Shoes and Care. Dan alhamdulillah ini kondisinya yang sekarang dilihat ini membaik ya. Tadinya ini keras banget dan ini warnanya menghitam ya. Tapi setelah saya lakukan perawatan di Shoes and Care ini membaik. Nah, terkait soal lapisan luar yang waterproof, tahun lalu saya juga jelasin kalau ini waterproof dan kita buktiin sendiri ketika disiram air dari gayung itu waterproof. Tapi waktu kejadian kehujanan nggak masuk ke kaos kaki saya, nggak tembus ke kaos kaki saya. Tapi kalau misalnya nyemplung ke sungai, ya bisa tetap tembus sih. Jadi emang batasan saya segini. Itu untuk waterproofnya. Jadi bisa dibilang nggak sepenuhnya waterproof sih. Kemudian kita bahas soal midsole-nya ya. Midsole-nya ini lumayan enak, memberikan kenyamanan lebih dibandingkan dengan beberapa sepatu lain. Dia empuk ya. Saya jujur ini sepatu ternyaman yang pernah saya cobain dari beberapa sepatu yang pernah saya punya. Ketika dihadapkan dengan beberapa medan yang memiliki trek yang cukup ekstrim bebatuan gitu ya, kaki saya tetap ngerasa nyaman dan empuk sih. Dan ini midsole-nya juga bagus sampai sekarang nih, nggak ada yang rusak. Semuanya bagus. Selanjutnya kita bakal bahas soal outsole-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah pola dari outsole-nya. Bisa dilihat. Kalau daya cengkram ini menurut saya sangat bagus ya. Daya cengkramnya oke banget buat di tanah lumpur. Tapi kalau di berbatuan yang licin, ya itu tetap hati-hati juga. Karena waktu saya jatuh pas itu kepleset di pinggir batu sungai yang cukup licin dan basah. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal insole-nya. Kita bisa lihat, nah insole-nya ini juga gampang dilepas ya. Ini adalah 1 tahun pemakaian. Bisa dilihat ya, insole belakang berwarna kuning. Dan masukinnya juga gampang. Tingkat kenyamanan dari si insole ini cukup nyaman karena dia bantalannya cukup empuk juga, tebal. Dan daya lengkung ke kakinya itu enak gitu ya. Mungkin saya udah pernah bilang kalau dulu sepatu ini lebih cocok untuk kaki-kaki yang tipenya agak lebar gitu. Jadi ukurannya ini saya ukuran 46
Dan kaki saya itu kan lebar, bentuk kaki orang kan beda-beda, ada yang panjang dan tipis, ada yang panjang dan lebar, ada yang pendek tapi lebar. Nah kalau ini ukuran 46 buat kaki-kaki yang lebar itu enak banget sih, udah nyaman banget. Untuk beberapa fitur seperti breathable ini juga bener ya, artinya sepatu ini breathable, sepatunya nyaman banget, kaki kita nggak kepanasan, nggak kegerahan, bantalannya sangat empuk, tebel, bisa dilihat ini, tebel banget, enak, empuk, kaki juga nggak gerah, sirkulasi udaranya juga bagus gitu. Nah selanjutnya soal desain dan estetika. Menurut saya desainnya bagus ya, dengan warna perpaduan coklat, hitam, oranye, dan di sini juga ada warna merah. Cuman sepatu ini saya kadang-kadang ngerasa sayang banget sih buat dipakai ke gunung, karena tadi ya lapisan suede-nya kalau dia udah keras kayak kulit kerupuk itu udah nggak terlalu estetik lagi. Sedangkan kalau masih mulus ya ini sepatu mewah banget sih, rasanya premium seperti awal-awal saya nge-review. Jadi secara keseluruhan sepatu ini menurut saya bagus buat hiking, buat ke gunung, buat trekking, dan buat motoran juga bagus banget gitu. Satu catatan dari saya buat teman-teman yang suka motoran, kalau misalnya teman-teman motoran, perhatikan ini bagian sininya ya, terutama teman-teman yang bawa motor kopling, karena ini kalau nggak dilapisin pelindung karet, itu nanti bahan suede-nya lama-lama rontok gitu ya. Nah, contoh pelindung karetnya itu seperti ini nih. Nanti sepatunya itu kita selipkan pelindung karet seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau bawa motor kopling udah pakai ini, karetnya udah aman banget. Oke, jadi itu aja 1 tahun review sepatu Konsina Hiker Pro. Dari saya sih ini sepatu recommended karena kenyamanannya dan desainnya. Mungkin cukup sekian aja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya.